Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema apa yang dia rasakan kepada kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Pisces. Jadi mudah-mudahan readingan ini bisa bermanfaat untuk kamu yang sedang dalam masa pendekatan ataupun sedang mendekati seseorang ataupun untuk kamu yang mungkin memang ingin mengetahui nih kira-kira bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya kepada kamu. Oke? Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general, bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Pisces. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Dan tentunya semoga bisa membawakan manfaat untuk kelangsungan hubungan kamu dan dia di kedepannya. Oke, aku akan ambil 10 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya untuk mengetahui apa yang dirasakan kepada kamu para Pisces. Oke. Oops. Oke, di sini kita ada Six of Pentacles. Tadi ada the Hangman, the Chariot di sini. Ada Queen of Pentacles. Ada Three of Hearts. Oke, aku akan ambil 5 kartu lagi ya. Oke. Ini tadi ada Page of Cups, Four of Swords, King of Wands, Five of Cups, dan Seven of Cups. Di bottom of the deck kita ada Knight of Cups. Oke, Knight of Cups. Bentar ya, aku rapikan sedikit. Ya. Oke. Aku rapikan dikit ya. Oke, untuk teman-teman Pisces, kita lihat dulu bottom of the deck-nya ya. Di sini Knight of Cups. Ada rasa yang sangat mendalam di sini ya, ketertarikan yang sangat besar kepada diri kamu dari dia. Oke. Dia merasa diri kamu itu sangat menarik, sangat berbeda dari yang lain. Dia juga merasa sangat antusias untuk mengenal kamu lebih dalam, mengenal diri kamu, pribadi kamu secara lebih baik. Juga aku lihat di sini hubungan kalian ini penuh dinamika ya, rasanya sangat bergairah lah ya, kalau misalkan mungkin bahasa Indonesianya bergairah, passionate lah ya. Benar-benar compatibility-nya itu tinggi sekali gitu ya. Adanya suatu ketertarikan yang besar antara dia sama kamu gitu lah. Oke. Istilahnya rasa sukanya itu besar banget lah kalau aku lihat di sini. Oke, itu secara garis besar nih perasaan dia kepada kamu nih, yang dia rasakan kepada kamu ya. Nah, di sini kita lihat dulu kelima kartu yang di atas ya. Ada The Chariot di sini, dia melihat kamu itu benar-benar berbeda dari dari semua orang yang pernah dia temui. Entah cinta masa lalu dia, entah orang yang pernah dia dekati sebelumnya, dan siapapun yang pernah dia kenal selama hidup dia. Kamu yang benar-benar berbeda. Oke, istilahnya kamu benar-benar berada di level yang berbeda lah istilahnya gitu ya di pikiran dia gitu. Sini ada Six of Pentacles, The Hangman. Di sini kalau aku lihat dia benar-benar berusaha nih ya untuk berjuang, menyerahkan apapun lah ya, berkorban apapun yang memang bisa dia berikan untuk kamu ya. Mungkin
bisa disesuaikan nih dengan situasi dan kondisi kamu ya. Mungkin beberapa dari kamu sadar nih bahwa dia itu nggak ragu nih, misalkan untuk jalan jauh, misalkan walaupun rumah kalian berjauhan, dia rela mendatangi kamu untuk mengajak kamu jalan, misalkan seperti itu. Atau ketika kamu sakit, dia rela mendatangi kamu untuk melihat keadaan kamu walaupun memang jauh seperti itu. Dia tidak keberatan gitu, karena memang ada suatu ketertarikan yang besar terhadap kamu. Jadi memang wajar sih ya kalau kita kaitkan dengan hal tersebut. Dia juga melihat kamu itu orangnya sangat sabar, sangat pandai menempatkan diri ya, sehingga dia merasa sangat nyaman sama kamu. Oke, dia merasa bahwa segala apapun kekurangan yang mungkin dia miliki, dia merasa kamu pasti bisa menerimanya suatu saat nanti dengan lapang dada seperti itu, karena memang kamu adalah orang yang baik dan orang yang sangat sabar. Dia yakin akan hal itu, sehingga dia benar-benar nggak keberatan untuk ya berkorban apapun memang dia bisa berikan untuk kamu. Oke? Di sini ada Queen of Pentacles dan Three of Swords. Dia juga sebenarnya masih ada rasa sedikit patah hati, sakit hati, mungkin trauma ya dari hubungan masa lalu dia ya. Tetapi semenjak dia mengenal kamu, dia mulai mulai sembuh iya, tetapi yang lebih menonjol di sini adalah dia menyadari bahwa memang dia percaya patah hati dia di zaman dahulu ataupun dengan cinta masa lalu dia itu benar-benar jauh lebih bukan berharga ya. Memang ada maksudnya gitu loh. Dia bersyukur dulu dia nggak jadi sama orang itu, karena sekarang dia bisa bertemu dengan kamu. Gitu loh maksudnya loh. Dia benar-benar dulu dia sempat pesimis nih ya, apakah dia bisa mencintai orang lain lagi, menyayangi orang lain lagi. Ternyata setelah ketemu kamu lagi, dia malah bersyukur dia dulu nggak jadian sama orang itu gitu, ataupun menyudahi dengan mantan dia yang dulu, karena sekarang kamu jauh berbeda, kamu jauh lebih baik, kamu istilahnya benar-benar berada di benar-benar semua sisi pasangan ideal yang selalu dia harapkan selama ini dia temukan kepada kamu. Sehingga di sini aku lihat sedikit demi sedikit, walaupun mungkin masih ada sedikit rasa sakit hati, patah hati, dia sedikit demi sedikit mulai membuka diri ya di sini ya, Queen of Pentacles. Dia juga sedikit demi sedikit menyerahkan hatinya untuk kamu. Oke, dia berharap kamu juga bisa memiliki perasaan yang sama dengan dia. Oke, para Pisces, jadi kurang lebih seperti itu pikiran ataupun apa yang dia rasakan kepada kamu. Dari kelima kartu yang di atas ya, kita akan melihat kelima kartu yang di bawah ya. Di sini ada King of Wands. Walaupun ada ketertarikan yang besar, mulai timbul rasa sayang, kemudian dia juga rela berkorban ataupun memberikan kamu segala sesuatu yang bisa dia berikan. Masih ada keraguan untuk memulai komitmen di sini ya. Aku mohon maaf harus mengatakan hal itu karena di sini ada King of Wands. Nah, keraguannya itu seperti apa? Keraguannya ini lebih mengarah kepada dia sih. Dia merasa ragu nih untuk berkomitmen sama kamu, ataupun mengungkapkan perasaan, ataupun mengajak kamu ke jenjang hubungan yang lebih serius ataupun lebih tinggi ya. Nah, di sini ada Page of Cups sama Four of Swords. Entah kenapa dia masih ada rasa ragu apakah kamu memiliki perasaan yang sama dengan dia gitu. Nah, aku nggak tahu kenapa penyebabnya ya. Jadi dia benar-benar istilahnya perasaan dia kamu itu menggebu-gebu banget. Tapi dia nggak yakin apakah kamu merasakan perasaan yang menggebu-gebu itu ke dia juga atau enggak gitu. Oke. Mungkin di sini karena kalau aku lihat mungkin ke kamu ya, kalau kamu mungkin lebih cenderung lebih santai, menganggap segala sesuatunya secara lebih bersahabat. Jadi kesannya dia ada pikiran jangan-jangan kamu hanya menganggap dia itu sebagai teman atau sahabat doang nih, tapi tidak menganggap dia lebih dari itu. Dia istilahnya dia mengira kamu tidak menganggap dia seperti dia menganggap kamu gitu loh. Istilahnya perasaannya nggak imbang. Dia takut akan hal itu. Dia takut dia kegeeran sendiri lah gitu. Makanya dia agak ragu nih kalau mau mengajak kamu jadian ataupun mengajak kamu berkomitmen. Dia takut ternyata kalau memang kamu nggak ada perasaan, ya dia akhirnya kan seperti orang bodoh gitu kan, dan dia juga takut kecewa di hal itu. Oke, di satu sisi juga dia takut dijadikan hanya sebagai pelarian di sini ya. Ada Four of Swords ya. Mungkin ada saat-saatnya di mana kamu pernah nih ngebahas
cinta masa lalu kamu ataupun mantan kamu sama dia nih ya. Mungkin di satu sisi kamu cerita bagaimana kamu pernah disakiti sama mantan dia, dan dari situ dia tahu bahwa kamu itu orangnya sangat-sangat penyayang gitu. Istilahnya kamu menyayangi orang itu nggak main-main gitu. Dan dia benar-benar berharap bisa jadi orang itu gitu loh. Dia benar-benar berharap bisa menjadi seperti orang yang kamu sayangi dengan 150% seperti cinta masa lalu kamu itu. Nah, tapi ketika kamu ngomong seperti itu ataupun cerita seperti itu, nah mungkin disalahartikan sama dia. Jangan-jangan dia malah menganggap kamu masih ada perasaan sama mantan kamu, sehingga kamu belum sembuh banget, kamu belum move on banget, jangan-jangan dia hanya pelarian kepada kamu gitu. Ada perasaan kayak gitu loh sebenarnya di pikiran dia ya. Sekali lagi, dan itu akhirnya menghambat dia untuk mengajak kamu berkomitmen. Oke? Nah, di sini juga ada Five of Cups, ada Seven of Cups. Aku rasa dia ini kembali lagi ya, ini pikiran dia ya. Dia merasa kamu itu memiliki aura yang benar-benar menarik banyak orang ya. Kamu itu benar-benar, istilahnya benar-benar banyak sekali membuat orang tertarik banget sama kamu gitu. Dia sadar kamu itu banyak disukai orang, banyak dikagumi orang, banyak orang yang bakal dekat sama kamu. Buat kamu itu banyak pilihan. Nah, makanya mungkin ini terkait lagi ya sama yang sebelumnya ya. Takutnya dia menganggap kamu itu hanya menjadikan dia itu bukan pilihan utama gitu. Jangan-jangan kamu nggak hanya chatnya sama dia doang, tapi chat dengan banyak orang gitu. Nah, kebetulan aja ternyata dia salah satunya. Dia salah satu dari sekian banyak pilihan kamu gitu. Ini bukan aku ngomong kamu playboy atau playgirl ya, bukan lah ya. Dia yang ada pikiran seperti itu. Kalau aku ngelihatnya sih kamu juga udah ada perasaan yang sama sih sama dia sih kalau aku lihat gitu. Cuma mungkin karena ada satu hal lain dan sebagainya, jadi kamu berusaha untuk menahan diri agar tidak terlalu menggebu-gebu ya. Mungkin karena kamu juga dulu pernah disakiti. Ini hanya pemikiran aku ya, perkiraan aku aja, karena ini fokusnya bukan di situ. Tapi mungkin karena menilik dari masa lalu kamu yang kamu pernah disakiti, kamu pernah dikhianati, jadi kamu sedikit lebih berhati-hati dalam memulai hubungan ataupun menyerahkan hati kamu kepada seseorang. Seperti itu. Bukan berarti kamu nggak ada perasaan, tapi kamu berusaha untuk melihat dulu keadaannya, tidak terlalu tidak berharap terlalu tinggi ataupun tidak berimajinasi terlalu tinggi. Kamu berusaha untuk realistis di satu sisi, tapi juga optimis terhadap kemungkinan yang terjadi. Nah, tapi sayangnya itu disalahartikan sama dia gitu. Malah dia menganggap jangan-jangan dia itu pelarian untuk kamu gitu. Oke? Nah, jadi bagaimana nih solusinya? Kalau mungkin secara personal ataupun secara saran pribadi dari aku ya, ada baiknya kamu memberikan dia afirmasi ya, bahwa memang kenapa kamu sering ngomongin mantan kamu sama dia gitu. Bukan berarti bahwa kamu itu belum move on ataupun masih berharap balikan sama mantan kamu, ataupun kamu berharap ataupun kamu hanya menganggap dia sebagai pelarian kamu ataupun bukan pilihan utama. Mungkin ada baiknya kamu bilang itu secara terus terang kepada dia agar dia makin yakin. Oke? Di sini karena aku lihat ada sedikit rasa tidak percaya diri ya di sini. Oke? Mungkin karena dia melihat ada sedikit, dia merasa mungkin kepribadiannya kurang menarik ataupun penampilannya kurang menarik, sedangkan kamu itu benar-benar orang yang modis, kamu orang yang menarik gitu. Jadi dia merasa bener, masa sih kamu mau sama dia gitu loh. Oke, nah di sini mungkin perlu kata-kata afirmasi lah. Artinya kamu meyakinkan dia kembali bahwa bukan maksud kamu menjadikan dia pilihan lain ataupun kamu tidak memiliki perasaan yang sama seperti itu, oke? Tetapi memang itu adalah salah satu cara kamu agar kamu tidak terlalu banyak berharap ataupun mungkin cara kamu untuk mengatasi rasa sakit hati kamu di masa lalu, oke? Yang pastinya keputusan apapun yang kamu ambil dan seberapa resonate readingan ini di aspek manapun yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu, mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan kamu ya untuk mengambil keputusan yang lebih baik ataupun berdiskusi secara lebih produktif dengan si dia, oke? Agar tidak terjadi kesalahpahaman, tidak terjadi kekhawatiran, dan tidak terjadi keraguan ya. Sehingga ketika semuanya sudah menjadi lebih jelas, semuanya sudah menjadi lebih mantap, mudah-mudahan dia bisa segera mengungkapkan perasaannya. Dan yang lebih baik lagi adalah mudah-mudahan kalian bisa segera berkomitmen di jenjang yang lebih tinggi ataupun jenjang hubungan sesuai dengan ekspektasi kalian masing-masing. Oke? Keputusan
keputusan apapun yang kamu ambil, para Pisces, aku berdoa semoga kamu bisa mengambil keputusan yang paling baik untuk kelangsungan hubungan kamu ke depannya bersama dia. Jadi good luck untuk kamu ya, para Pisces, dan tetap semangat. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.